kabar kalian? Saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat semua ya. Sering-sering cuci tangan biar kuman tidak gampang menyerang. Tetap stay at home, kita belajar dari rumah saja. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kira-kira apa nih yang melatar belakangi bangsa Eropa ini bisa sampai ke Indonesia? Oke, faktor yang pertama yang menyebabkan bangsa Eropa yang sampai ke Indonesia adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan ekspansi perdagangan ke seluruh wilayah. Nah, faktor yang kedua adalah, nih perhatikan nih, apa ini? Coba. Nah, benar, ini adalah lada ya. Saya yakin pasti barang ini ada di rumah kalian semua. Lada ini adalah menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Ya, selain mencari rempah-rempah, juga bangsa Eropa semangat 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Gold untuk mencari emas, Glory mencari kejayaan, dan juga untuk Gospel menyebarkan agama Nasrani. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa Barat ke Indonesia. Berikut kita lanjut ke rute penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ekspedisi pelayaran yang pertama dirintis oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis yang melakukan merintis pelayaran pertama yaitu adalah dipimpin pelayaran Bartolomeus Dias pada tahun 1487. Rutenya seperti ini, dari Portugis. Bartolomeus Dias ini menyusuri pantai barat Afrika. Nah, ini terus ke sini sampai ke Tanjung Harapan. Akhirnya Bartolomeus Dias hanya mampu sampai melakukan pelayaran sampai ke Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika. Pelayaran yang kedua masih dari Portugis ya, dilanjutkan oleh Vasco da Gama tahun 1497. Ya, Vasco da Gama ini masih menggunakan rute yang pertama tadi, yang punya Bartolomeus Dias, yaitu menyusuri pantai barat Afrika. Nah, dari sini Vasco da Gama ini mampu melakukan pelayaran terus ke arah India dan berhenti di Calicut. Nah, kemudian mendirikan kantor dagang di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yaitu Alfonso Albuquerque, yaitu tahun 1511. Ini sama melakukan pelayaran ke sini terus sampai ke barat Afrika, melewati Selat Madagaskar, kemudian ke India, dan Alfonso ini dia melewati Selat Malaka. Ini sudah masuk ke Nusantara ya. Kemudian dia berlayar ke ujung utara, kemudian singgah di Maluku. Nah, ini akhirnya bangsa Portugis yang pertama masuk ke Indonesia adalah Alfonso Albuquerque ya, tahun 1511. Oke. Berikutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol diprakarsai oleh Christopher Columbus. Untuk Spanyol ini ya, dari Spanyol ini dia tidak ikut jalurnya Portugis, tapi dia ingin membuka dunia baru, membuka wawasan baru. Dia ingin mencari ke arah yang berlawanan, yaitu berlayar mengitari Samudra Atlantik. Ini pelayarannya Christopher Columbus, perhatikan ya. Nah, dari sini dia ke utara, dari Amerika Utara ini, kemudian singgah dari sini ya tadi, singgah di Kepulauan Bahama. Nah, akhirnya sampai sini Christopher Columbus meninggal. Kemudian pelayaran berikutnya dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan ya, masih dari Spanyol, Ferdinand Magellan dan juga Juan Sebastian Elcano ya. Dari sini ini mengitari Samudra Atlantik dari utara, kemudian singgah di Bahama. Sampai sini kemudian Magellan melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Ya, dikirain di sini sudah dekat sama India, karena posisi India kan dekat ya. Lama-lama Magellan terus saja berlayar mengitari selatan Amerika.
Nah, sampai sini barulah dia sadar bahwa di sini ternyata bukan India, karena orang yang dijumpai di sini ini beda dengan kondisi yang ada di Nusantara atau di India, ya. Akhirnya Amerigo Vespucci sebagai orang yang mencatat perjalanan di sini, dia mengira ini bukan India, tapi ini benua lain yang mirip dengan India. Kalau India kan kecil seperti ini, nah sedangkan ini besar benuanya. Akhirnya menemukan benua baru, yaitu diberi nama benua Amerika, berasal dari kata Amerigo Vespucci. Dari sini Magellan mengitari benua Amerika, kemudian sampailah di tengah-tengah Samudra Pasifik, ya. Dia di Samudra Pasifik nyebrang ke Hawaii dan sampailah ke Filipina, ya. Oke, sampailah di Filipina nih. Waktu itu diberi nama yaitu Kepulauan Masava, ya. Meskipun Ferdinand Magellan terbunuh di sini, tapi Magellan tetap mendapatkan penghargaan bahwa orang yang pertama yang membuktikan pada dunia, membuktikan ilmu pengetahuan bahwa bumi ini bulat, ya. Dia adalah orang yang pertama kali melakukan pelayaran membuktikan bahwa bumi ini bulat, mengitari seluruh Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, setelah Magellan ini terbunuh, maka pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Nah, dari sini Sebastian Elcano melakukan pelayaran ke arah selatan menuju ke Indonesia. Nyampailah dia di Maluku, tepatnya di Pulau Tidore. Nah, ternyata di sini sudah ada Portugis. Nah, tapi bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian Elcano ini, dia melakukan pendekatan dengan masyarakat yang ada di Tidore. Akhirnya masyarakat Tidore merasa terbantu dengan kedatangannya bangsa Spanyol ini. Akhirnya bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol ini kemudian berperang, ya, dan akhirnya menghasilkan suatu keputusan namanya Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini yang menyebabkan bangsa Spanyol harus pergi dari wilayah Tidore dan wilayah Maluku dikuasai oleh Portugis. Akhirnya Magellan kembali ke Filipina dan kembali lagi ke Spanyol. Berikutnya adalah pelayaran yang ketiga dari bangsa Inggris, ya. Bangsa Inggris mengikuti jalur pelayarannya Magellan. Oke, kalau Magellan itu lewat Afrika atau lewat Atlantik, ya? Nah, benar sekali. Kalau bangsa Inggris ini jalur pelayarannya mengikuti jalurnya Magellan, ya. Ini dipimpin oleh Franz Drake Thomas Cavendish, ya. Dia mengitari Atlantik, ya, kemudian nyebrang ke sini ke Amerika, kemudian sampailah juga di Filipina. Ya, Filipina menjadi tujuan utamanya dari bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggris di sini mendirikan kantor dagang yang ada di Banten. Nah, bangsa Inggris ini melakukan perdagangan di sini, ya. Di sini ada Banten, ada Makassar, dan juga ada Maluku. Dan bangsa Inggris ini memiliki konsi dagang, mendirikan konsi dagang EIC, yaitu di India. Nah, Inggris nggak lama di Indonesia, kemudian bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Berikutnya adalah pelayaran dari bangsa Belanda, ya. Belanda melakukan pelayaran sebanyak 2 kali. Nah, di sini yang pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman, ya, pada tahun 1595. Bangsa Belanda dari sini mengikuti jalur pelayarannya Portugis. Masih ingat Portugis lewatnya mana? Ya, Portugis lewatnya adalah pantai barat Afrika. Nah, dari sini Belanda sampailah di Selat Madagaskar, kemudian sampai di India, dan dia sampai di Selat Sunda, tepatnya di Banten. Akhirnya mendaratlah di Banten. Nah, ini yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dia melakukan perdagangan di sini di daerah Banten. Karena sikapnya kurang ramah, masyarakat Banten tidak suka dan akhirnya terjadilah perlawanan sehingga Belanda diusir dari Banten.
Kemudian akhirnya Belanda kembali lagi ya ke India karena ada kantor dagang di sini. Lanjutkan untuk pelayaran Belanda yang kedua, masih dengan Belanda melakukan jalur pelayaran melewati rute Portugis ya. Dari sini dipimpin oleh Jacob Cornelius Jan van Eyck pada tahun 1598. Di sini Belanda melakukan pelayaran di sini melewati Tanjung Harapan, Selat Madagaskar, masuk ke India, dan akhirnya Belanda ini singgah di Maluku. Nah, akhirnya Belanda singgah di Maluku, dan di sini Belanda melakukan perdagangan di sini, mencari rempah-rempah yang ada di sini. Kemudian dari Maluku ini akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Tadi adalah rute pelayaran bangsa-bangsa Barat Indonesia. Oke, semoga bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah. Tetap berdoa dan jaga kesehatan. Bye.